أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Qori kita. Daeng Syawal Mubarak. Masya Allah ya. Dan Masya Allah, alhamdulillah kita masuk ke dalam tema kita, rahasia pembuka pintu rezeki. Tuh, rezeki aja ada rahasianya loh. Pengen tahu rahasianya apa? Langsung aja kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai ya. Alhamdulillah Bang Ali. Ini Ali yakin jamaah di rumah kalau udah ngomongin masalah rezeki langsung manteng nih. Nah, kira-kira Kiai, kadang-kadang nih kita perlu nih ya di refresh lagi, udah ikhtiar, udah usaha, masih ketutup gitu pintu rezeki katanya ya. Kayak masih jauh rezeki. Nah, ada gak sih rahasia-rahasia pintu rezeki sehingga akhirnya Allah mudahkan? Mohon ilmunya Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa rizqu wa ma adraka mar rizqu. Apa itu rezeki dan apa yang Anda ketahui tentang rezeki? Kalau kita melihat dari aspek bahasa Indonesia itu rezeki artinya ada yang mengartikan nasib, milik, bahkan upah atau sesuatu yang dianugerahkan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, Muhammad Ibnu Mangdur dalam kitabnya Lisanil Arab, beliau mengatakan bahwa ar-rizku itu dari kata rozaqa yarzuku rizkon. Yarzuku artinya memberikan rizki. Yarzuku mayyasha. Allah lah yang memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ar-rizku adalah ma yantafi'u bihi atau kullu ma yantafi'u bihi, segala sesuatu yang bisa memberikan sebuah manfaat. Kalau hanya sekedar tulisan, banyak orang punya nilai miliaran cuma ada dalam tulisan. Itu namanya belum disebut rezeki. Karena apa? Bisa jadi punya duit miliaran tiba-tiba hilang. Nggak tahu siapa yang ngambil ini. Itu artinya belum disebut dengan rezeki. Karena apa? Belum dirasakan kemanfaatannya. Tetapi nasi walaupun sedikit ia rasakan, itulah rezeki seseorang.
Nah, setiap orang, bahkan makhluk yang ada di dunia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, tidaklah dari hewan yang melata. Sekarang tafsirnya makhluk yang bisa bergerak, yang ada di atas bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Jadi semua makhluk hidup itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Nah, al-arzaku nau'ani, rezeki itu ada dua macam. Pertama adalah yang berupa zahiratun lil abdan, rezeki yang sifatnya zahir, nampak, kelihatan. Punya duit, punya rumah, rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong. Itu semuanya adalah zahirun lil abdan, yang nampak dalam badan kita secara fisik. Tetapi ada kalanya rizki itu adalah batinatun fil qulubi wan nufusi, yang tidak nampak, yang ada di dalam hati, yang ada di dalam jiwa. Salah satunya adalah anugerah kita diberikan oleh Allah, kal ma'arif wal ulum, seperti kita mendapatkan ilmu pengetahuan, seperti kita diberikan oleh Allah anugerah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadi rezeki yang batinah itu lebih utama ketimbang rezeki yang sifatnya zahirah. Tapi biasanya orang menganggap rezeki itu yang nampak-nampak saja, yang kelihatan-kelihatan saja. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini rezekinya dibukakan oleh Allah? Ini banyak orang yang kadang-kadang ngeluh, saya sudah bekerja keras. Memang rezeki itu ada kalanya sudah dijamin oleh Allah, nggak usah pakai kerja akan dapat rezeki. Tapi ada kalanya harus diusahakan. Itu sebabnya Imam Asy-Syafi'i pernah berdialog dengan gurunya Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang namanya rezeki itu harus diusahakan. Tapi yang namanya rezeki menurut Imam Malik bisa saja datang dengan sendirinya. Nah, begitu Imam Syafi'i keluar kerja, dapat setangkai upah anggur, dibawalah kepada gurunya Imam Malik. Ini loh guru, saya dapat setangkai. Saya sudah kerja. Karena rezeki itu harus dengan cara kerja. Tapi kata Imam Malik, tidak harus begitu. Buktinya saya tengok-tengok aja di sini. Anda tiba-tiba membawa setangkai anggur buat saya katanya. Ini ada kalanya rezeki itu datang dengan sendirinya, ada kalanya diusahakan. Nah, dalam pandangan agama, salah satu yang bisa mempermudah rezeki adalah kita harus memperbanyak membaca istighfar. Membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum
midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah memerintahkan agar kita semua istaghfiru, minta ampunlah kamu sekalian. Apa janji Allah? Insya Allah dapat rezeki. Itu sebabnya ada ulama besar namanya Hasan Basri. Satu ketika ditanya oleh muridnya, Pak Kiai, di daerah saya ini kekeringan. Kira-kira supaya turun hujan itu bagaimana tidak kering lagi? Imam Basri menjawab, kamu yang penting banyak baca istighfar. Tiba-tiba ada yang datang lagi, Pak Kiai, saya ini sudah lama nggak punya anak Pak Kiai. Bagaimana caranya supaya punya anak Pak Kiai? Pak Kiai Hasan Basri tadi jawab, baca istighfar. Tiba-tiba datang lagi orang, Pak Kiai, saya ini punya utang banyak, supaya dapat duit banyak, bisa bayar utang, gimana caranya? Ternyata Pak Kiai jawab, baca istighfar. Masalahnya berbeda, tapi jawabannya sama. Akhirnya penasaran ini benar apa enggak Kiai? Ini 3 orang membawa problem yang berbeda tapi jawabannya kok sama. Akhirnya Syekh Hasan Basri membacakan ayat tadi. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan air hujan midrara dengan deras. Kemudian Allah juga Allah akan memberikan anugerah kepada kalian. Apa itu? Bi amwalin, harta, kekayaan, wabanina, dan anak-anak. Jadi membaca istighfar ini mampu menjawab banyak problematika. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang nomor 2, antara lain dengan cara kita ini bersilaturahim. Silaturahim, membangun relasi, membangun komunikasi dengan banyak orang. Itu adalah bagian daripada pintu untuk mengantarkan kita mendapatkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ahabba ayub sato lahu fi rizkihi, barang siapa yang kepingin diluaskan rezekinya, salah satu kuncinya adalah falyasil rahimah, hendaknya memperbanyak silaturahmi atau silaturahim. Ini dalam bahasa kita adalah membangun jejaring, membangun jaringan, membangun relasi. Semakin banyak relasi, insya Allah rezeki kita akan datang. Yang nomor 3, di antaranya adalah kita harus meningkatkan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, baginya akan mendapatkan jalan keluar, di mana akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana saja tidak diduga-duga. Buktinya tadi Imam Malik sedang tenguk-tenguk, tiba-tiba Imam Syafi'i datang membawa setangkai anggur. Ini loh rezekinya. Kata Imam Malik, lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli, seandainya
kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan yang sungguh-sungguh. Apa kata Imam Malik yang mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum, Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sekalian kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar, begitu kembali lagi burung sudah merasa kenyang. Alhamdulillah. Ini baru burung, apalagi kita sebagai manusia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyakin istighfar ya Masya Allah ya. Dan baik, kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan Kiai, mohon izin. Ini dari Nurul Hafizah, Masya Allah ya. Bagaimana caranya agar usaha lancar? Nah ini dia nih, jangan salah langkah, tak dukun lagi ya. Bagaimana caranya agar usaha lancar? Karena segala cara udah dilakukan, tapi rizkinya masih seret aja nih Ustadz katanya. Ya, kadang-kadang kita ini Pak Ali atau Bang Ali, orang mengukur rezeki itu sesuai dengan keinginan. Bukan sesuai dengan kebutuhan. Padahal yang benar itu adalah Allah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau kita ini rezekinya, rumahnya misalnya kecil-kecil saja, mobilnya ya biasa-biasa saja. Jangan berpikiran kita punya rezeki yang orang memang kadarnya berbeda. Jadi jangan sekali-kali dalam hidup kita ini sering-sering mikirin rezekinya orang lain. Apalagi mikirin bininya orang lain. Nah oleh karena itu rezeki sudah ditentukan. Allah yang ngatur. Yang penting ada usaha, tawakal kepada Allah. Insya Allah suatu ketika apa yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh, jangan ngeribetin atau jangan kebanyakan ngeliat rezeki orang, terpusing sendiri ya. Dan baik, sesaat lagi gak kalah seru karena kita akan bahas tentang bercanda boleh asal jangan berlebihan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.